Shalom semuanya, balik lagi sama aku di Grow and Blessing. Dan hari ini aku akan bikin sharing renungan singkat untuk mungkin menutup tahun ya, tahun baru di tahun 2021 ini menuju tahun 2022. Dan sebelumnya aku akan membacakan renungan dari buku yang aku punya juga. Jadi aku harap kita semua bisa dapetin pesan dan poin utama, dan teman-teman juga bisa mencatat nih, dan juga bisa sharing sekalian ke aku untuk terkait kira-kira resolusi kalian apa sih di tahun 2022, atau mungkin kalian bisa sharing kebaikan Tuhan apa sih yang kalian rasakan selama di tahun 2021 ini. So kita akan langsung masuk aja ke renungannya. Dan kenapa sih aku pengen banget untuk sharing renungan ini, karena singkat ceritanya adalah aku ini kan biasa untuk baca renungan ini, dan ini tuh ada buku panduan kayak per hari kita akan membaca satu bab gitu. Dan tiba-tiba, nggak tahu kenapa, pokoknya intinya renungan ini kebuka di hari ke-16. Yang sebenarnya hari ke-16 itu tuh bukan hari untuk aku baca gitu. Jadi aku tuh sebenarnya baru di hari ke-8 mungkin, karena aku baca beberapa buku yang lain. Dan di sini temanya itu adalah hal yang paling penting. So jadi aku baca aja, dan ketika aku dapat pesannya, ketika aku udah selesai baca juga, aku yakin dan percaya banget bahwa ini pun bisa dibagikan ke teman-teman, dan ini sangat menjadi berkat yang luar biasa sih buat aku secara pribadi, dan aku harap juga ini bisa menjadi berkat yang luar biasa juga buat teman-teman. Jadi untuk judul renungannya itu adalah hal yang paling penting, dan aku akan bacain ini per paragraf, dan aku akan sharingkan apa yang aku dapat dari firman Tuhan ini. Kita ambil dari ayat pertama, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 3b-nya yang versi The Message. Aku bacain. Tidak peduli apapun yang aku katakan, yang aku percaya, dan yang aku lakukan, tanpa kasih tidak ada artinya. Dan yang ayat keduanya adalah 2 Yohanes 1 ayat 6 di versi NCV, yaitu kasih berarti hidup dengan cara yang Tuhan perintahkan kepada kita, seperti telah engkau dengar sejak awal. Perintahnya adalah ini, jalanilah hidup yang penuh kasih. Dan kita langsung masuk aja ya ke paragraf yang pertama. Perikopnya adalah hidup adalah tentang kasih. Ini menarik banget kan? Kalau mungkin di beberapa renungan lain juga aku baca, hidup itu adalah pelayanan, hidup itu adalah anugerah, hidup itu adalah waktu. Tapi kali ini aku baca adalah hidup ini adalah kasih. Paragraf pertamanya adalah dibuka dengan karena Tuhan adalah kasih. Pelajaran yang paling penting yang Tuhan ingin kita pelajari di dunia ini adalah bagaimana mengasihi. Dalam mengasihilah kita paling serupa dengannya. Jadi kasih adalah fondasi setiap perintah yang diberikannya kepada kita, seperti yang dikatakan di ayat Alkitab. Untuk ayat Alkitab juga aku akan coba untuk tuliskan di description box, jadi teman-teman bisa mencatat juga. Yaitu di Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Ini yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan teman-teman, dari perikop kita kali ini untuk paragraf yang pertama, dibuka dengan Tuhan itu adalah kasih. Yang dimaksudkan adalah apapun yang kita lakuin, khususnya kita anak muda yang mungkin hidup di zaman sekarang yang penuh dengan kecanggihan, teknologi, instannya segala sesuatu, kita juga diajarkan untuk selain mengasihi, kita diajarkan untuk merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri ya. Merendahkan hati kita mungkin kepada keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, yang mungkin kita anggap tuh kadang mereka tuh nggak paham cara kerja dunia di zaman sekarang atau zaman now lah ya. Dan kenapa sih penting banget untuk mengasihi? Seperti yang dikatakan di renungan ini, diawali dengan Tuhan itu adalah kasih. So, itulah yang Tuhan mau juga untuk kita lakuin ke sesama kita, seperti hukum Taurat ya. Kalau aku di kelompok kecilku, di persekutuanku, aku pernah sharing firman juga terkait bahwa gak ada satu manusia pun yang bisa
mentaati semua hukum Taurat 1-10. Tapi Tuhan itu baiknya luar biasa ya teman-teman. Kayak Tuhan tuh tahu kita gak akan bisa melakukan itu semua. Jadi Tuhan mengatakan di ayat ini juga, di Galatia 5 ini, bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi untuk yang hukum yang pertama tetap ya, mengasihi Tuhan Allah. Dan lanjut, belajar untuk mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri itu bukanlah hal yang mudah. Aku setuju banget dengan kata-kata ini, karena aku pun juga merasakannya ya. Ini benar-benar realistis banget ya sama kehidupan kita, bahwa sangat susah lah untuk kita pasti mengasihi orang lain atau memberi kepada orang lain, tapi gak ada unsur untuk kitanya. Contoh, di zaman sekarang itu kan semua pakai story ya, story Instagram. Kita ngasih makanan, ngasih barang, ada namanya mention, tag atau mention gue ya, segala macam lah sejenisnya. Dan itu kan pasti kadang ngebuat kita tuh kayak gue pengen untuk ada nama gue di sana, gue pengen orang tuh tahu bahwa ini tuh dari gue gitu. Terkadang seperti itu, tapi ya gak semuanya juga. Jadi di sini katakan betul bahwa belajar untuk mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri itu bukanlah tugas yang mudah, karena itu juga berlawanan dengan sifat kedagingan kita, yang kita masih kedagingan yang sangat sulit untuk kita kontrol. Tapi bukan berarti gak bisa. Karena itu kita diberikan kesempatan seumur hidup untuk belajar. Kalau ini aku dengar kata-katanya dari anak-anak kedokteran, belajar sepanjang hayat. Itu sama dengan kita, baik dalam perkuliahan, perkantoran, dan kehidupan, baik dalam rohani ataupun duniawi. Belajar itu seumur hidup. Kita dunia berkembang secara duniawi, tapi juga dalam rohani kita pun juga harus berkembang. Setiap orang pasti ngelakuin dosa. Dengan aku ngomong seperti ini pun bukan berarti aku kayak suci dan gak ngelakuin dosa sekalipun, tapi kita setiap manusia itu harus berusaha dan berupaya sebaik mungkin untuk menjadikan diri kita tuh lebih baik daripada yang kemarin. Tentu saja Tuhan ingin kita mengasihi semua orang, tetapi secara khusus memperhatikan supaya kita belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita dalam keluarga Allah. Dan juga di sini dikatakan bahwa di surga kita akan menikmati kasih keluarga Allah selamanya. Tapi pertama kita akan punya tugas berat untuk diselesaikan di bumi sebagai persiapan kita untuk mengasihi secara kekal. Tuhan melatih kita dengan memberikan kita kewajiban-kewajiban keluarga, dan yang paling penting adalah mempraktikkan bagaimana mengasihi satu sama lain. Tuhan ingin kita berada dalam persekutuan yang teratur dan erat dengan orang percaya lainnya, supaya kita dapat mengembangkan keterampilan untuk mengasihi. Kasih tidak dapat dipelajari dalam kondisi terisolasi, tapi kita harus berada di sekitar orang lain, baik yang menjengkelkan, tidak sempurna, ataupun menimbulkan frustasi. Melalui persekutuan kita mempelajari 3 kebenaran penting. Jadi maksudnya apa? Disimpulkan bahwa kasih itu nggak bisa dikembangkan atau dijalani dengan cara hidup sendiri. Ini mungkin yang singkatannya adalah do not live alone. Jangan pernah hidup sendiri. Hiduplah bersama komunitas. Komunitasmu akan menentukan kamu siapa. Seperti yang kita dengar dari orang-orang bijak pun yang mengatakan bahwa siapa temanmu akan menunjukkan dirimu seperti apa. Itu betul teman-teman. Kalau kamu aja kita bergaul dengan orang-orang yang memang seperti mungkin ya, sorry to say, kayak cukup buruk gitu, otomatis kita akan terjerat di dalamnya. Tapi bergaul dan berteman itu pun harus kita pahami lebih lagi artinya. Teman-teman mungkin bisa lihat juga di beberapa renungan YouTube yang lain bahwa berteman itu dengan semua orang, tapi bergaul dengan orang pilihan, dan itu juga akan menentukan hidup kita. Dan untuk mempraktikkan kasih sendiri itu harus dipraktikkan dengan orang lain. Kita nggak bisa mempraktikkan diri sendiri. Itu yang dinamain dengan selfish, tapi beda dengan self love. Self love itu adalah mengasihi diri sendiri, dan kita akan menuangkan kasih kita itu kepada orang lain. Kalau aku di persekutuanku tuh aku akan selalu gambarin tentang kita punya akuarium yang isinya air, dan kita membutuhkan sumber air itu dari Tuhan sendiri. Dan kita punya teman-teman rohani ataupun anak-anak rohani, kalau kalian pemimpin, kita akan menuangkan air akuarium itu ke mereka gitu. Tapi ingat, kita juga tetap membutuhkan air itu dari Tuhan sendiri. Jadi kasih itu harus diperhatikan dan dipraktikkan, khususnya dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas rohani juga. Jadi saat kita memberi, kita gak hanya memberi, tapi kita juga bisa mendapatkan refill ulangnya, yaitu dari teman-teman rohani kita yang memberikan kita kesegaran baru. Dan beberapa poin yang kita akan dapat dari renungan ini adalah, yang pertama, memanfaatkan kehidupan yang paling baik adalah dengan mengasihi. Dan yang kedua adalah ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu. Dan waktunya kapan? Waktu terbaiknya itu mengasihi adalah sekarang. Jadi untuk memanfaatkan kehidupan yang paling baik itu adalah mengasihi.
Hidup tanpa kasih sebenarnya itu nggak berharga, teman-teman. Dan kasih itu akan kekal selamanya. Baik dalam kita nanti meninggal, selalu di Alkitab dikatakan bahwa kita akan mendapatkan pengadilan, baik dalam hal-hal yang kita lakukan buruk ataupun baik. Dan kasih itu berperan penting di situnya. Dan tadi adalah kita juga akan yang tadi aku bilang, dievaluasi berdasarkan kasih. Dan teman-teman pernah ingat gak sih mengenai pengharapan, iman, dan kasih yang terbesar itu adalah kasih? Kenapa sih Tuhan tuh mau mengasihi? Kenapa sih Tuhan mengajak kita untuk mengasihi? Karena dengan mengasihi, apa yang kita lakukan itu terpancar dari hati kita. Dan itu sebab juga kenapa kasih itu harus dipraktikkan. And then, seperti Tuhan sudah mengasihi kita, Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Itulah Tuhan kehendaki kita lakukan kepada sesama juga. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak bisa mengasihi orang tanpa kita memberi. Memberi apa? Nggak harus materi, memberi nggak harus pakaian, nggak harus sesuatu yang berbentuk, tapi mengasihi, memberi dengan pertolongan. Tadi balik lagi, yaitu adalah waktu. Bukan materi, bukan uang, bukan pakaian dan lain-lain, tapi adalah waktu kalian. Itu yang terpenting. Jadilah pendengar yang baik untuk keluargamu, pendengar yang baik untuk teman-temanmu, pendengar yang baik untuk dirimu sendiri, dan sediakan waktumu untuk Tuhan juga. Itu adalah yang terpenting. Dan yang kedua, ekspresi kasih yang terbaik itu adalah waktu, yaitu pemberian kasih yang paling diinginkan bukanlah berlian, tapi adalah perhatian yang terfokus. Kemarin kita baru merayakan Natal, dan ini pengalaman langsung dari aku. Natal ini mungkin berbeda ya, karena kita melalui pandemi dan lain-lainnya, mungkin banyak alasan juga. Intinya singkat cerita, keluargaku hanya datang beberapa orang aja, dan ya that makes me so sad, dan Omah so sad juga. Dan singkat cerita kita sharing gitu lah sama Oma, dan Oma bilang kayak mau sebanyak apapun makanan di rumah ini yang ada dikirimin, tapi tanpa adanya mereka there is nothing. Yang kita butuhkan bukanlah makanan, bukanlah hal-hal lain, tapi yang kita butuhkan adalah matamu, telingamu, hatimu, dan fisikmu di sekitar kita. That's why pemberian kasih yang terbaik itu adalah waktu. Waktu itu hanya kita bisa berikan ketika kita datang di situ juga. Contoh, kita mau konseling apa, orang itu memberikan waktunya, itu adalah prioritas buat kita. Apa yang dia pentingkan, itu adalah prioritas dalam kehidupannya. Dan terakhir, kapan waktu terbaik untuk mengasihi, yaitu adalah sekarang. Dengan kamu mengasihi dari sekarang, kamu juga memberikan didikan kepada diri kita sendiri, bahwa kita akan melatih kasih itu semakin besar lagi. Kita diberkati untuk memberkati, kita dikasihi untuk mengasihi. And then yang paling penting adalah kita nggak pernah tahu, teman-teman, janji atau jaminan hari esok itu kita masih hidup atau enggak. Tapi Tuhan memberikan jaminan bahwa ketika kita hidup dalam tuntunan tangan Tuhan, ketika kita mengasihi dan mengikuti semua arahan Tuhan, maka kita akan mendapatkan jaminan bahwa hidup kita akan menjadi berkat. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Pergunakanlah waktu yang ada untuk melakukan kebaikan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Janganlah berhenti untuk mengasihi, padahal kita bisa untuk melakukan itu. Itu ada di ayatnya Markus 9 ayat 41, pasal 10 ayat 30, 1 Korintus 38, Ibrani 10 ayat 35, dan juga Matius 25, 21-23. Dan juga yang terakhir adalah poinnya, menjalani hidup yang terbaik adalah mengasihi. Ekspresi yang terbaik dari kasih adalah waktu, dan waktu yang terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Ketika kamu masih bisa melakukan itu sekarang, lakukanlah. Dan kalau kata pepatah lagi adalah, hiduplah seperti tidak ada hari esok. Hiduplah ketika kamu masih bisa untuk melakukannya. Dan untuk bahan pertanyaan yang akan kita bisa renungkan adalah, bagaimana aku dapat mulai memperlakukan orang percaya lainnya sebagai anggota keluargaku sendiri, dan juga teman-teman lainnya sebagai sahabatku sendiri. Jadi untuk mengasihi, janganlah kita pandang siapa mereka, tapi kasihlah ketika kita bisa untuk mengasihi, dan ketika kita ingin dikasihi. Lakukanlah pada orang lain seperti apa yang kita harapkan dari orang lain itu melakukan itu pada kita. Dan juga ayat utamanya adalah Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, tanpa embel-embel diri kita. Gak bisa belajar, kita semua sama-sama belajar kok. Kita berproses, kita gak ada yang sempurna, tapi kita mencoba memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. So, hidup adalah mengasihi. Jangan lupa untuk mengasihi keluarga, sahabat, dan orang-orang sekitar kita, mengasihi diri sendiri, dan terutama mengasihi Tuhan melebihi apapun. Terus bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah berkat.
God bless you. Bye-bye.